Horas, 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 balik Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kali ini kita akan membacakan ya kesaksian dari seorang warga negara Malaysia ya, korban pemerasan dari polisi di Indonesia. Hal ini sangat memalukan ya, bukan hanya memalukan bagi bangsa kita di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga. Bagaimana lah citra kepolisian atau lebih umum lagi citra orang Indonesia di mata bangsa Malaysia ya, negara Malaysia sudah di luar akal sehat ini. Rasa malu ya, tidak adanya rasa malu dari para polisi ini ya. Tidak cukup puas dia memeras orang Indonesia, warga negara Malaysia dan lainnya pun ya, ada warga negara Taiwan dan lainnya juga diperas. Luar biasa. Pak Prabowo ini bagaimana pada saat orasi kampanye sebelum jadi presiden, seperti macan Asia. Kok kami tunggu-tunggu masih kucing meong ini ya, belum ada tindakan real. Padahal sudah 3 bulan ini kita tunggu-tunggu bagaimana memperbaiki polisi ini kan. Kalau memang sudah kerusakan itu mulai dari kepala sampai ekor busuknya, ya harusnya kan dibubarkan dan direkrut yang orang-orang yang bermartabat ya. Banyak pengangguran sarjana yang ingin mengabdi untuk bangsanya ya, bukan orang-orang yang merusak sistem, memeras, merekayasa kasus ya. Yang sangat jago itu kepolisian di Indonesia. Kalau memang tidak bisa lagi Pak diubah kepolisian ini ya, anggaran 126 triliun untuk mereka ini yang tahun 2025 bentar lagi nih ya, harusnya kan dibubarkan, terus bentuk lagi, rekrut anak-anak muda Pak yang mau berguna, berjasa bagi bangsanya gitu loh, khususnya dalam penegakan hukum. Oke, kita bacakan dulu dari BBC ini ya. Saya juga membacanya sedih kali ya, bagaimana citra Indonesia di mata negara tetangga kita ya, Malaysia dan lainnya. Oke, dari BBC nih. Oke, lanjutkan. Ya, BBC News Indonesia dengan tajuk Kesaksian Penonton DWP asal Malaysia yang mengaku diperas ratusan juta rupiah oleh polisi. Hasil tes urin negatif. Kami tetap diminta membayar untuk bebas. Ditayangkan 27 Desember 2024. Amir Mansor 29 tahun, rela terbang dari Kuala Lumpur bersama teman-temannya demi berpesta dan berjoget di ajang Jakarta Warehouse Project (DWP) pada 13 hingga 15 Desember 2024 silam. Sebagai penikmat musik rave, warga negara Malaysia ini tidak mau melewatkan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia. Kami sudah biasa bepergian ke negara-negara Asia untuk datang ke musik festival. Kami pernah pergi ke Thailand, Singapura, Korea, bahkan Indonesia, kata Amir kepada BBC News Indonesia. Tahun lalu, Amir juga datang ke Bali demi DWP. Pengalamannya menyenangkan. Jadi, dia memutuskan datang kembali tahun ini. Jadi tahun lalu di Bali ya, DWP ini ya. Terus? Sialnya, rencananya untuk bersenang-senang selama 3 hari malah berubah jadi mimpi buruk gara-gara razia dalam tanda petik narkoba polisi. Memalukan ya. Kapolri ini punya rasa malu nggak sih sedikit pun ya? Oke, lanjut. Amir baru saja memesan layanan taksi daring lewat ponselnya ketika dia melihat temannya dihampiri oleh sejumlah orang. Saat itu mereka hendak kembali ke hotel setelah menonton malam pertama festival musik tersebut. Awalnya saya kira mereka adalah driver ojek online yang sedang mencari pelanggan, kata Amir. Amir berasumsi demikian lantaran orang-orang itu berpakaian bebas dan tidak menunjukkan tanda pengenal sebagai polisi maupun surat izin penggeledahan. Mereka memanggil teman saya yang berjalan dengan saya. Mereka menggeledah teman saya, lalu saya menunggu teman saya karena saya sudah memesan taksi online untuk pulang bersama. Mereka, polis, lalu ikut menarik saya, mengecek dompet dan barang-barang saya, kenangnya. Amir mengklaim polisi tidak menemukan barang bukti narkoba apapun saat dia digeledah. Jadi menurut Amir ini mereka digeledah oleh polisi preman yang dia anggap
seperti apa ya, dia kira apa namanya, driver online ya, ojek online. Terus tidak ada ya, menurut Amir ini tidak ada barang bukti narkoba apapun saat digeledah. Oke, lanjut. Dia juga melihat polisi melakukan hal yang sama kepada sejumlah pengunjung DWP lainnya secara acak. Mereka kemudian dikumpulkan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Sesampainya di kantor polisi, Amir mengaku diminta melakukan tes urin. Ponsel mereka disita, tak dibolehkan menghubungi siapapun termasuk pengacara atau kedutaan besar Malaysia. Mereka cuma mengizinkan kami menghubungi keluarga kami, tapi mereka memonitor komunikasi kami, lalu menyita kembali ponsel kami, terangnya. Mereka juga tidak mengizinkan kami menunjuk pengacara. Mereka memaksa kami menandatangani surat penunjukan pengacara yang sudah mereka tentukan. Nah, inilah kan melanggar hak asasi manusia ini ya. Jadi polisi Indonesia yang berpakaian biasa ya, itu melarang ya Pak mereka itu untuk menunjuk pengacara. Kan bisa, mereka kan punya kedutaan di sana ya, di Jakarta, kedutaan Malaysia ya. Mereka memaksa polisi Indonesia ini memaksa untuk menandatangani surat penunjukan pengacara yang sudah disediakan oleh mereka. Luar biasa, memalukan ya polisi Indonesia ini. Bobrok. Oke, lanjut. Pada pagi harinya, polisi memberitahu hasil tes urin mereka. Sebagian dari kami positif dan sebagian lainnya negatif. Tapi walaupun hasil tesnya negatif, mereka tetap mengunci kami di kantor mereka. Jadi Amir, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang negatif ini pun nggak dibiarkan pulang ya. Tetap dikunci di kantor polisi itu. Waduh, parah. Oke, lanjut. Mereka bilang, karena kami datang sama-sama, walaupun sebagian tes urin negatif, kami diminta mengaku salah dan membayar untuk bisa bebas. Jadi walaupun negatif, tetap diminta mengaku salah dan bayar. Memeras. Kapolri, inilah kualitas presisi yang kau gembar-gemborkan itu ya. Malu kita. Malu. Oke, lanjut. Amir mengklaim bahwa dia dan 8 orang temannya diminta membayar 800 juta rupiah untuk bisa bebas. 800 juta. Pentasan kaya-kaya polisi ini ya. Di luar dari gajinya. Aduh, ampun. Oke, lanjut. Padahal tidak ditemukan barang bukti apapun pada kami. Hanya tes urin. Sebagian dari kami hasilnya positif. Kami harus membayar 800 juta rupiah. Walaupun hasilnya negatif, kami tetap harus bayar, jelasnya. Amir mencoba menawar nominal yang harus dibayarkan. Akhirnya mereka membayar sekitar 100.000 ringgit Malaysia, sekitar 360 juta rupiah. Nah, mereka polisi Indonesia, polisi kotor nih, ya meminta 800 juta. Ya. Walaupun positif memang bisa diperas, Pak Kapolri. Aduh, akhirnya mereka menyerahkan 100.000 ringgit Malaysia atau sekitar 360 juta rupiah ya. Terus, berdasarkan bukti transfer yang masih dia simpan, dana itu mereka kirimkan ke rekening pribadi seseorang berinisial MAB. Nah, ini ada bukti transfer MAB. Ya, jadi kalau nggak dipecat lagi itu, ya mereka itu ada 34 atau 18 ya, nggak jelas. Ya, berarti kalau ini nggak dipecat atau dipidanakan, Pak Prabowo pecat aja Kapolrinya gitu loh. Inilah hasil buruknya itu polisi ini. Ya, pimpinannya Listio Sigit Prabowo. Ya. Kalau dia masih lunak pendekatannya cuma di mutasi, demosi, ya. Ya mereka akan mengulangi lagi tetap jadi polisi itu. Apa efek jerahnya? Ya. Sangat lunak sekali. Kalau orang biasa begini langsung mereka tangkap borgol itu. Kalau orang biasa, tapi kalau untuk anggotanya Listio Sigit Prabowo ini coba dimutasi, nanti publik lupa bisa jadi jenderal. Seperti kasus 6 polisi yang terlibat kasus rekayasa Sambo itu ya, malah bisa jadi jenderal, naik jabatan, Andik Jusen dan lainnya.
luar biasa memalukan. Ih, malu kali kita sebagai bangsa Indonesia dibuat para polisi kotor nih ya. Memang ada polisi bersih. Kalian lah yang bisa jawab itu. Belum pernah saya temukan sih. Nah, inilah bukti transfernya ya. Ada 17 juta IDR, terus 338.000, 14,6 juta, 32,6 juta. Ini masih sebagian dari tangkapan layar ya, bukti transfer Amir dan teman-temannya. Totalnya 100.000 ringgit atau 360 juta. Ih, malu. Kalau saya jadi presiden, ya, sudah saya pecat itu Listio Sigit Prabowo. Bukan hanya memalukan di dalam negeri, di luar negeri. Ih, malu kali ya. Hari pertama saya jadi presiden, saya pecat langsung Listio Sigit Prabowo itu. Oke, lanjut. Amir mengklaim MAB adalah pengacara yang ditunjuk polisi sebagai pendamping hukum Amir dan teman-temannya. Oh, inilah ya, MAB inilah pengacara tadi yang disuruh tanda tangan untuk inilah orangnya menjadi pengacara mereka yang dipaksa ya oleh polisi Indonesia, polisi Konoha ya, polisi India aja mungkin di film-film nggak sejati nih ya, aduh parah. Oke, lanjut. Ada pula seorang pengacara lainnya berinisial AT yang punya peran serupa dengan MAB, klaim Amir. Jadi ada dua pengacaranya, AT dan MAB, tempat uang transferan itu ya. Sudah terbiasa mereka ini ya, polisi ini ya. Mulai dari apa kemarin 34 ya, ada videonya sebelumnya kita buat, mulai dari AKBP, Kompol, AKP, terus sampai di bawahnya Bribda atau apalah itu, IBDA, AIBDA, sudah terstruktur. Harusnya Komisi 3 ini memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo ini Januari ini 2025. Harus diperiksa itu Listio Sigit Prabowo itu, ya. Sampai di mana ini uang kutipan, uang peras ini, sampai ke jenderal nggak ini? Dan siapa harus ditangkap gitu loh, dipecat, dipidanakan. Ya, jangan cuma kasus pemukulan karyawan roti aja tingkat Kapolres yang berani kalian panggil. Ya. Kasus receh. Ya, ini kasus memalukan ini. Ya, memalukan martabat bangsa Indonesia di mata negara-negara tetangga ya. Oke, lanjut. Menurutnya, AT dikenal sebagai salah satu pengacara di lingkup Polda Metro Jaya. Oh, sudah biasa AT ini ya, pengacara berkeliaran di Polda Metro Jaya. Oke. BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri terkait klaim-klaim Amir ini. Namun, hingga artikel ini diterbitkan, belum mendapat respons. Biasalah, kalau sudah kekotoran, kebobrokan di dalam internalnya langsung susah dihubungi. Biasa itu tekniknya kayak gitu, mengulur waktu. Oke, lanjut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Saprianto Reva, mengaku belum tahu soal dugaan keterlibatan sejumlah pengacara dalam kasus dugaan pemerasan ini. Nah, jadi diduga ya, berarti AT dan MAB ini adalah anggota pengacara ya dalam Peradi ya kan, tetapi belum ada. Harusnya ini dari Peradi ini ya memecat mereka gitu loh. Kalau mau bersih, ya. Jangan dibiarkan pengacara-pengacara kotor seperti ini. Ya. Ya harusnya dua sisi, polisinya dipecat, pengacaranya juga gitu loh. Tidak boleh beracara sampai seumur hidup, sampai mati dan di penjara ya. Oke, lanjut. Ada beberapa yang diperlakukan lebih buruk dari kami. Amir menghabiskan waktu hampir 2 malam di kantor polisi. Selama itu, dia hanya diberi makan sekali. Penyiksaan ini. Ya, harusnya Komnas HAM ini berbicara ini. Kompolnas, Kompolnas nggak bisa diharapkan ya. Komnas HAM lah setidaknya gitu. Bagaimana ini Menlu atau segala macam. Malu kita ini. Ya, walaupun positif, negatif. Hasil tes urinnya tetap ditahan 2 malam di kantor polisi, dikunci itu katanya ruangannya. Dan dipaksa untuk menandatangani pengacara yang polisi tunjuk. MAB dan AT itu ya, pengacara kotor. Ya, tempat uang transfernya itu. Terus hanya dikasih makan 1 kali. Waduh, luar biasa polisi kotor nih ya. Oke, lanjut. Dia mengaku melihat banyak orang bernasib sama. Orang-orang itu, kata Amir, tak cuma dari Malaysia. Ada orang-orang Indonesia, Singapura, dan Taiwan. Oh, berarti bukan hanya orang Malaysia.
Indonesia, Singapura, dan Taiwan juga. Waduh, malunya sampai Taiwan. Aduh, kotornya, ampun. Listio ini harusnya minta maaf kepada bangsa Indonesia karena telah bawahannya mempermalukan nama Indonesia itu loh. Ih, aduh, Kapolri apa sih ini? Oke, lanjut. Ada beberapa yang diperlakukan lebih buruk dari kami. Ada orang Taiwan yang ditaruh di sel karena kantor mereka sudah penuh dengan kami. Loh, malah dimasukkan ke sel. Oke, lanjut. Dia akhirnya dibebaskan pada hari Minggu, 15 Desember siang. Amir hanyalah satu dari banyak warga negara asing yang menjadi korban pemerasan polisi berkedok razia narkoba. Makanya ya dari reserse narkoba semua itu ya. AKBP-nya ada 3 atau 4 kemarin. AKP, Kompol, dan segala macam. Terstruktur. Kelihatan mereka sudah sangat terbiasa melakukan ini. Mana Pak Prabowo janjinya hukum yang tegas? Jangan cuma omong-omong aja lah. Masa nggak mendengar Pak Prabowo ini kasus ini? Ya, nggak mendengar, nggak mungkin mendengar. Tetapi apa tindakannya? Aduh, oke lanjut. Mabes Polri menyatakan bahwa ada 45 warga negara Malaysia yang menjadi korban dengan barang bukti sebesar 2,5 miliar rupiah. Sebanyak 18 personel kepolisian tengah diperiksa terkait dugaan pemerasan. Kendati begitu, Amir meyakini jumlah korban dan polisi yang terlibat lebih dari itu. Karena sebelumnya berapa ya? 450 dan uangnya 32 miliar. 32 miliar ya. Terus bukan hanya orang Malaysia kan? Taiwan bagaimana? Aduh, oke lanjut. Menurutnya, beberapa orang yang dia kenal juga dibawa ke kantor-kantor polisi lain di Jakarta. Salah satunya Polsek Kemayoran. Kejadian itu cukup membuatnya kapok untuk datang ke DWP. Kalau masih digelar di Jakarta, kami tidak akan datang. Kecuali kalau mereka mengubah lokasinya atau mereka melakukan rebranding, kata Amir. Saat ini, dia berharap agar uangnya bisa kembali. Amir mengatakan dirinya telah melapor ke Polri melalui email. Ya, sabarlah Amir ya. Beginilah kondisi polisi di Indonesia bobrok. Kami minta maaf lah kepada warga negara Malaysia, Singapura, dan Taiwan ya. Ginilah. Kami juga warga negara Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Sudah berteriak berkali-kali pun ribuan kali sama Presiden Prabowo ini nggak ada juga dampaknya. Padahal waktu kampanye kayak hebat kali kita dengar kampanyenya kan. Jangan cuma omon-omon katanya. Ya, karena kita berharap mantan Danjen Kopassus lebih beringas untuk penegakan hukum. Tapi sudah 2 bulan lebih ini belum ada dampaknya. Kami sendiri pun herannya kami di negara kami sendiri, Amir. Oke, lanjut. Amir sempat menghubungi AT untuk meminta uangnya kembali. Namun, kata Amir, AT mengklaim uang hasil pemerasan telah dikembalikan ke negara. Hingga Kamis 26 Desember 2024, Amir mengaku tak pernah mendapatkan uang itu kembali. BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisham, perihal dugaan keterlibatan 2 advokat itu. Namun, Ade enggan berkomentar dan meminta agar pertanyaan itu disampaikan ke Mabes Polri. Ketika ditanya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Adiko, tidak menjawab keterlibatan 2 advokat dalam kasus dugaan pemerasan. Namun mengatakan, semuanya masih berproses secara berkesinambungan dan transparan bersama eksternal dari Kompolnas, sebagaimana sudah pernah disampaikan. Ya, biasalah. Pak Prabowo Subianto inilah, ya kalau ditanyakan sedang berproses, transparan, bla bla bla, Kompolnas. Ya, Kompolnas jubir ya kan. Aduh, udah gak ada lagi harapan ini Indonesia ini, bah. Kepolisiannya begini, ya. Kepolisiannya tukang peras, tukang rekayasa, ya. Barang bukti digital, video CCTV aja direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar, kepala lab komputer forensik dengan 2 software gratisan Pak Prabowo.
di Red Shop dan Freemake. Itu Mabes Polri itu, Bareskrim. Kapoldanya Tito Karnavian, Direktur Reskrimumnya Krisnamurti. Udah nggak ada harapan lagi nih Pak kepolisian ini. Otaknya memeras, memperkaya diri. Otaknya merekayasa untuk naik jabatan. Seperti Tito Karnavian dari Kapolda menjadi Kapolri. Mau diapain ini Pak Prabowo? Ya, Anda sekarang memiliki kekuasaan yang sangat absolut. Ya, bukan hanya memperbaiki, membubarkan pun, ya, membekukan kepolisian bisa, gitu loh. Membentuk ulang pun bisa. Sekarang bola panas itu ada di tangan Anda, gitu loh. Kalau sempat ini tidak diperbaiki Pak, ya, penegakan hukum ancur-ancuran, Bapak harus melihat, bercermin ke negara-negara lain, ya. Bisa jadi amburadul. Kemarahan rakyat memuncak, ya, kasus Vina Cirebon, Pak Prabowo. Bagaimana itu hakim-hakim itu dengan enteng mengesampingkan bukti scientific evidence. Belum lagi pencabutan saksi lain yang mengatakan tahun 2016 itu adalah kesaksian palsu mereka. Belum lagi DNA spermanya tidak diuji. Belum lagi video CCTV-nya. Kata polisinya, Rudiana mengatakan belum dibuka karena tidak ada operator. Bayangkanlah ini, kualitas kepolisian semacam ini. Bapak memberikan lagi kenaikan anggaran jadi 126 triliun 2025. Apa nggak ngelunjak itu Listio Sigit Prabowo? Ya, padahal prestasinya membuat kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Kan memalukan ini. Ini kan dengan kasus ini, pasti kan pers-pers asing, Australia, yang dekat-dekat aja, Australia, Jepang, Filipina, Taiwan, Birma, ya, Thailand dan segala macam, pasti ini memberitakan berita apa ya, pemerasan seperti ini yang memalukan ini. Dan pasti, ya, kepolisian Republik Indonesia tahun 2025 akan lebih buruk poinnya daripada yang sekarang. Terburuk se-Asia Tenggara, pasti lebih buruk dengan kejadian ini. Udah saatnya lah Pak, 3 bulan ini bulan ketiga berbenah. Apa sih yang ditunggu-tunggu lagi? Tinggal ganti itu Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agungnya. Kan itu dua itu dulu lah diganti supaya ada apa namanya, orang baru. Siapa tahu dia punya tekad baru, gitu loh. Ya, pilih yang bersih. Pertama periksa dulu uangnya, bukan hanya dari LHKPN, terjunkan tim, benar nggak dia punya uang cuma segitu sesuai dengan yang dilaporkan di LHKPN. Ya, kalau dia di LHKPN aja sudah berbohong, ngapain dia angkat Kapolri dia sama Jaksa Agung? Ya, harus benar-benar jenderal yang hartanya ya memang dari gajinya, gitu loh. Baru dia bisa tegas. Kalau dia kotor nggak mungkin dia bisa tegas. Pasti pelongok-pelongok dia. Itu, ya. Gitu loh Pak, udah bulan ketiga ini, jagung aja sudah hampir panen ini kami di kampung kami di Balige ini. Nunggu apa lagi? Ya, pidato Bapak sebelumnya bersabar, rakyat bersabar. Loh, ya mulai hari H itu Bapak dilantik, ya kami ingin perubahan, gitu loh. Terutama ini, bagaimana ini? Udah makin hancur nih penegakan hukum di Indonesia. Kok kami disuruh sabar? Ya kalau kayak gitu ditunda aja Bapak dulu dilantik biar kami bersabar. Ini kan sudah hampir 3 bulan. Kenapa yang kami rasakan gitu loh? Janganlah orasi, retorika pada saat berorasi itu tingginya setinggi langit. Implementasinya sekarang yang paling penting. Itu yang dirasakan rakyat. Kalau cuma berbicara kan orang siapapun bisa berbicara ya pada saat kampanye. Tetapi kan setelah jadi itu loh, apanya, kesesuaian antara janji, orasi, retorika pada saat kampanye dengan pada saat sudah terpilih. Ya, kalau Bapak begini-gini aja, omong-omong aja, cukuplah Pak 1 periode aja, biar kami pilih presiden baru. Ya, kalau cuma begininya, untuk apalah kita pilih presiden baru? Ya, oke pemirsa, ya kita desak terus Presiden Prabowo Subianto supaya jangan meminta rakyat bersabar.
Ya do nothing ya nggak ada apa-apa. Itulah hasilnya sampai saat ini. Inilah makin memburuk kepolisian. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.